Halo semua, terima kasih telah kembali ke channel ini. Pada video berikut aku akan berbagi tentang cara membuat rank atau jarak data atau rentang data di dalam data dictionary CS Pro. Langsung saja teman-teman kita lihat contoh kuesioner yang sudah aku sediakan di sini. Semisal teman-teman punya kuesioner yang membutuhkan jawaban rentang data atau rank seperti yang kalian lihat di sini. Nah, di sini ada 3 question yang dimana 3 question ini adalah bagian dari informasi rumah tangga. Jadi Q1 jumlah anggota rumah tangga. Nah, jawabannya kita harapkan nanti 1 sampai 20 orang, artinya si responden ataupun sumber penelitian kita itu bisa mengisi 1, 2, 3, 4, bahkan 10 dan sampai 20. Kemudian Q2, jumlah anggota rumah tangga yang aktif bekerja itu juga sama, dari 0 sampai 20 orang. Saya menggunakan 0 karena bisa saja di dalam rumah tangga tersebut tidak ada yang aktif bekerja. Jadi pilihannya nanti si responden bisa mengisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Q3, pendapatan rumah tangga. Nah, kita ingin mengisi secara langsung Indonesia dalam rupiah, misalnya 0,00 sampai dengan 9, ataupun 9.999,99. Nah, misalnya si responden punya pendapatan 2 juta, nanti kita pilih ataupun kita ketikkan hasil saat entry data cukup dengan 2.000 saja. Artinya di dalam ribu rupiah itu sudah 2 juta. Nah, silahkan teman-teman buka CS Pro yang sudah terinstall di device-nya kalian. Saya menggunakan CS Pro 8.0. Pada umumnya tidak akan berbeda dengan CS Pro yang sebelumnya. Hanya saja teman-teman silahkan download kalau ingin mendapatkan CS Pro yang versi terbaru. Ketika membuka CS Pro, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Silahkan pilih Create a New Application, kemudian CAPI, Data Entry Aplikasi, pilih OK. Kemudian kita akan diminta menyimpan data ini di mana. Aku sarankan kalian buat folder tersendiri agar ketika nanti menyimpan bisa mengarah langsung ke folder yang tersimpan di dalamnya ada data entry aplikasi dari contoh kuesioner tadi. Nah, saya buatkan di sini namanya rank, ya. Kemudian pilih save. Nah, karena saya sudah menyimpannya, silakan teman-teman bisa menyesuaikan nama yang berbeda atau mungkin bisa saya hapus ini atau delete. Ya, saya buat rank juga. Oke, save. Nah, kemudian akan muncul new data entry aplikasi. Kalian bisa pilih lagi di data file name ini dengan ketik rank. Ya, setelah itu akan muncul jendela kerja dari CS Pro ini. Di sisi kiri ini ada namanya rank, rank level, ID items, dan rank record. Nah, di sini kita kembali ke contoh questionnaire tadi. Oke, kita buka CS Pro-nya atau kita berikan. Sorry, ini kita gunakan di sebelah sini, sedangkan untuk pertanyaannya, kuesionernya kita gunakan sebelah kanan. Ya, semoga bisa dibaca teman-teman. Ya, pertama sekali kita membuat record untuk kuesioner ini. Artinya
A ini adalah disebut dengan record. Ya, kita pilih rank record ini, kemudian modify record, kemudian di sisi kanan ini kita ketikkan informasi rumah tangga. Nah, di sini kalian bisa singkat misalnya IRT atau nama yang lain, silahkan menyesuaikan. Kemudian pilih tab atau tekan tab agar langsung ke sisi kanan. Kemudian tab lagi. Kemudian di informasi rumah tangga ini ada 3 pertanyaan. Berarti turunan dari IRT ini kita buatkan, yakni dengan cara klik kanan di informasi rumah tangga, kemudian tambahkan item. Item pertama adalah Q1, jumlah anggota rumah tangga. Ya, di sini silahkan pilih ataupun ketikkan misalnya JART. Silahkan teman-teman menyesuaikan untuk item name-nya. Kemudian di sisi kanan ini ada namanya numerik, kita tap. Ya, pastikan data tipe yang kita pilih adalah numerik karena kita berharap nanti yang diisi adalah berupa angka. Kemudian start ini silahkan diisi, biasanya dia akan otomatis nomor 3 ya atau angka 3, tidak perlu kita ubah. Sedangkan untuk yang length ini disebut sebagai panjang string ataupun data numerik. Misalnya 1 itu adalah panjangnya 1 ya, sedangkan 20 adalah 2 gitu ya, karena ada 2 numerik seperti itu. Kita ketikkan di sini 2, kemudian tab, lanjut. Kemudian pertanyaan berikut, jumlah anggota rumah tangga yang aktif bekerja. Untuk item name-nya saya singkat misalnya JART, kemudian ber. Kemudian tekan tab, kemudian di sini startnya 5, pilih numerik juga ya. Kemudian di sini start abaikan saja. Kemudian untuk length-nya sama 2, kita enter. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah pendapatan rumah tangga, atau kita buat item name-nya PRT saja ya. Kemudian tab numerik, kemudian start ya. Start ini 7, kemudian length-nya ini, nah kita lihat di bagian jaraknya ya. Jarak ini dibutuhkan beberapa dari numerik ya. 1, 2, ini juga kita hitung, koma ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bisa kita pilihkan 8. Kemudian untuk berikutnya silahkan tekan tab. Kemudian untuk desimalnya ya, desimalnya ini saya menggunakan misalnya di balik koma itu ada 2 ya. Saya gunakan desimal 2. Nah, di sini ada pertanyaan desimal karakter apakah iya atau tidak. Kita pilih yes ya. Kita pilih ya. Lanjut. Nah, dari informasi rumah tangga ini kita sudah memasukkan item pertanyaannya. Sedangkan langkah berikutnya adalah kita ingin mengisi namanya valid value-nya ya. Tadi kita masih mengisi pengaturan daripada item labelnya. Nah, sekarang kita membuat rank-nya itu dengan klik jumlah anggota rumah tangga ini, kemudian add value set, kemudian enter. Kemudian di sini silahkan teman-teman ketikkan
Misalnya kita ingin sebut dia sebagai valid value. Kemudian from-nya itu tadi 1 sampai 20. Ya, selesai. Kemudian untuk jumlah anggota rumah tangga, add value set, enter. Kemudian valid value. Kemudian di sisi kanan pilih 0, karena kita berharap ini nanti bisa saja di antara rumah tangga itu ada yang tidak bekerja lagi sama sekali, berarti kita bisa mengisi 0. Kemudian untuk to-nya sama 20. Nah, sedangkan untuk yang pendapatan rumah tangga, kita lakukan hal yang sama. Klik, kemudian klik kanan, add value. Kemudian di sini valid value. Kemudian langsung saja di tab, kemudian 0,00, kemudian di sini 9,999,99. Ya, udah teman-teman. Kalau kita ringkaskan, berarti ada 3 tahap yang harus kita mulai. Satu, membuat record, kemudian membuat item, ya, item, kemudian membuat value, edit value-nya tadi, nilainya tadi, seperti itu. Jadi semoga informasi ini bisa membantu. Silahkan teman-teman sesuaikan ya isi ataupun kuesioner kalian. Yang pasti langkah-langkah berikut ini ketika membutuhkan rank data bisa dilakukan. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.